Berikutnya di halaman 4 surat As-Saffat ayat 57. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ini mohon dijelaskan. Lah iya, coba ini kan ada seorang penghuni surga, dia berkata bahwa dulu aku di dunia itu punya teman saya ini sering menghina saya, sering mengolok-ngolok. Apakah kamu itu termasuk orang yang benar-benar percaya dengan adanya hari kebangkitan? Padahal kowe iki yo ora ngrasake. Kan ada tuh beberapa ahad lalu ada pertanyaan ketika saya mengingatkan teman saya terkait kehidupan sesudah kematian di dunia ini, teman saya malah bertanya, sing muni ngono kuwi ya urung tau ngrasake. Sing muni ngono kuwi ya urung tau eruh kasunyatane. Akhirat itu ada atau tidak. Nah nanti kalau betul sudah datang hari kiamat, penghuni surga tadi akan berkata dia, ini kanali korin. Dulu aku itu punya teman di dunia, dan temanku ini tidak pernah percaya dengan berita kebenaran hari kiamat. Dia selalu bertanya kepadaku, a'innaka laminal musaddiqin? Apakah kamu termasuk orang yang betul-betul membenarkan hari kiamat? A'idza mitna wa kunna turaban wa idaman a'inna lamadinun. Padahal orang itu, kita itu kalau sudah mati nanti kita akan jadi debu dan tinggal tulang belulang. Masa iya orang sudah jadi debu dan tulang belulang, masa iya akan dibangkitkan kemudian diberi balasannya? Nah kemudian penghuni surga tadi mengajak rekan-rekannya sesama penghuni surga. Qala hal antum muttali'un? Apakah kamu mau melihat temanku dulu yang mendustakan kebenaran hari kiamat dan mengolok-ngolokku karena aku terus percaya dengan kebenaran hari kiamat dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari itu? Maukah kamu aku ajak, ayo sama-sama kita lihat bagaimana nasib temanku dulu di dunia yang terus menghinakan kebenaran berita hari kiamat. Kemudian semuanya melihat, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata dia dapati temannya itu disiksa, dibakar dengan api yang berkobar di tengah-tengah neraka. Melihat peristiwa itu, temannya itu yang dibakar di tengah api neraka, penghuni surga tadi berkata, tallahi, demi Allah, ingkita laturdin, sungguh kamu dulu di dunia hendak menyesatkanku dengan ajakan-ajakanmu, dengan seruan-seruanmu, mengajak aku menyimpang dari Allah, menyeruku untuk mengikutimu. Tetapi alhamdulillah orang yang diseru ini, meski seruan kuat untuk menyimpang dari Allah, dia tetap memilih Allah, tetap berjalan di atas jalan petunjuk Allah, berjalan di atas kebaikan dan kebenaran. Itulah rahmat kasih sayang dari Allah. Meski datang bertubi-tubi ajakan seruan untuk menyimpang dari Islam, tetap dia tidak mau. Dia tetap berjalan di atas Islam ini. Dia tidak tinggalkan Islam. Dia berjalan di atas kebenaran Islam. Dia ikuti apa yang menjadi seruan Rasulullah. Maka dengan demikian, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, jika bukan karena rahmat Tuhanku
pasti aku akan diseret ke neraka bersama temanku ini. Karena aku mengikuti seruan temanku, pasti aku akan diseret ke neraka bersamanya. Tapi karena Allah memberi rahmat kepadaku, sehingga hatiku terbuka menerima hidayah iman dan takwa, sekalipun datang kepadaku bertubi-tubi ajakan kemaksiatan, ajakan untuk berbuat dosa, tetapi aku tetap memilih berjalan di atas jalan petunjuk Allah. Tetapi aku terus memilih di atas jalan kebaikan dan kebenaran. Di saat orang-orang rame-rame terbawa arus kebatilan, arus keculasan, arus kecurangan, arus kedoliman, aku tetap menyendiri dengan kebaikan dan kebenaran Islam. Ini rahmat dari Tuhanku. Kalau bukan karena ini, bukan karena Allah, niscaya aku akan diseret di neraka bersama temanku itu. Orang baik dan benar itu memang temannya sedikit, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berharap kalau terus berjalan di atas jalan kebenaran dan kebaikan, Bapak Ibu jangan berharap punya teman yang banyak. Sudah sejak dulu pembela kebaikan dan kebenaran temannya sedikit. Temannya sedikit sejak dulu. Kalau Bapak Ibu ingin punya teman yang banyak, semuanya senang, ya terbawa arus saja sudah. Kalau terbawa arus, pasti temannya akan banyak. Tetapi tidak punya identitas. Orang yang terbawa arus itu kan tidak punya identitas. Meski rame, temannya banyak, tapi mereka tidak punya identitas. Meski temannya sedikit, menyendiri, sepi, tapi dia terus berjalan di atas jalan kebaikan dan kebenaran, itu orang yang punya identitas. Nah, kalau kita ingin punya teman banyak, mudah sebetulnya. Sudah ikut arus saja. Ikut arus, menyimpang dari jalan Allah. Yang awalnya jujur, sudah ikut curang saja. Ikut bohong, ikut dusta, nanti temannya banyak. Yang awalnya adil, sudah ikut dolim saja, nanti akan punya banyak teman. Yang awalnya berdagang itu jujur, sudah ikut arus, kurangi takaran, kurangi timbangan, sembunyikan cacat barang dagangan, nanti akan punya teman banyak. Tapi tidak punya identitas, celaka sudah. Itu yang ngendika Allah, coba diingat kembali itu Al-An'am 116. Surat Al-An'am nama surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Orang telah memilih Islam kok tidak punya identitas muslimi gimana? Maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Punya teman sedikit, tidak masalah selama terus kita berjalan di atas kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ada lagi.